大切にしない奴はそれ以上のクズだ。もう一度君のいる世界を作ろう。見殺しにしたから。イタチも死んだ。目の上のコブはもういない。俺の死でありながら俺に気づきもしなかった。Obito Uchiha adalah seorang ninja dari desa Konohagakure. Dia adalah anggota dari tim Minato bersama dengan Kakashi Hatake dan Rin Nohara. Pada awalnya, Obito dikenal sebagai ninja yang ceria dan bersemangat. Namun nasibnya berubah ketika sebuah misi berubah menjadi bencana. Pada suatu hari, Obito dan timnya diberi misi untuk mengambil informasi rahasia dari musuh desa. Namun, dalam perjalanan mereka, Obito terperangkap dalam sebuah gua dan mengalami kecelakaan yang mengerikan. Kakashi dan Rin percaya bahwa Obito telah tewas dalam kejadian itu, tetapi sebenarnya, Obito selamat dengan bantuan Uchiha Madara. Madara Uchiha mengubah Obito menjadi seorang antagonis yang kuat dan memanipulasi pikirannya, membuatnya percaya bahwa dunia ini penuh dengan penderitaan dan bahwa satu-satunya jalan untuk menciptakan kedamaian adalah dengan menggunakan Kekkei Genkai Rinnegan yang dimiliki Madara untuk mengendalikan seluruh dunia. Obito mengambil identitas baru sebagai Tobi dan menjadi salah satu pemimpin Akatsuki, sebuah organisasi yang bertujuan mengumpulkan biju monster ekor untuk mencapai tujuannya. Selama beberapa tahun, Obito menjadi tokoh yang sangat berpengaruh di dunia ninja, mengatur berbagai konflik dan memanipulasi berbagai peristiwa. Namun, di balik topengnya yang misterius, Obito selalu memiliki keraguan dan perasaan bersalah tentang tindakan-tindakannya. Puncak dari perjalanan hidup Obito adalah ketika dia bertemu kembali dengan Kakashi dan Naruto Uzumaki yang berusaha mengubahnya kembali ke jalan yang benar. Obito akhirnya mengalami perubahan hati dan berusaha untuk mengoreksi kesalahan-kesalahannya. Dia berperan penting dalam pertempuran melawan Kaguya Otsutsuki, musuh terakhir dalam seri Naruto. Akhirnya, Obito mengorbankan dirinya untuk melindungi Naruto dan Sasuke Uchiha dalam pertempuran terakhir melawan Kaguya. Kematian Obito Uchiha adalah momen yang penuh dengan pengorbanan dan pengampunan, dan dia akhirnya mendapatkan damai di akhir hidupnya. Simak kisah Obito Uchiha selengkapnya di video berikut. Uchiha Obito sendiri berasal dari klan Uchiha, salah satu 4 klan bangsawan di Konohagakure, dan klan Uchiha terkenal sebagai klan yang terkuat karena Sharingan dan kemampuan alami mereka dalam melakukan pertempuran. Orang tuanya Obito telah meninggal dan dia sekarang dirawat oleh neneknya. Obito saat itu merasa seperti hidup sendirian di dunia, dan berimpian agar keberadaannya diakui oleh penduduk desa, yaitu dengan cara menjadi Hokage. Untuk menggapai impiannya, Obito mendaftar masuk ke akademi. Dan dari sinilah Obito dan Kakashi menjadi saingan, atau bisa juga disebut sebagai rival. Kakashi yang memiliki bakat alami, selalu unggul dalam segala hal, dan alhasil setiap ada tes di akademi, Obito selalu kalah dengan Kakashi, sehingga membuat Obito iri dengan Kakashi. Obito juga menjadi teman dekat Rin, seperti yang kita ketahui bahwa Obito sangat menyukai Rin, dan telah jatuh cinta kepadanya. Setelah beberapa tahun kemudian, Obito pun lulus dari akademi. Kakashi, Obito dan juga Rin ditempatkan satu tim yang dipimpin oleh Minato Namikaze. Kemudian Minato menguji mereka semua dengan memperebutkan lonceng darinya. Dan pada akhirnya mereka semua pun lolos. Misi pertama mereka yaitu mencari barang dan hewan yang hilang. Seiring berjalannya waktu setelah Obito dan yang lainnya berhasil menyelesaikan beberapa misi, Minato merekomendasikan mereka semua untuk mengikuti ujian Chunin. Di saat tes pertama ujian Chunin dimulai, Obito di sini terlihat kesulitan. Namun akhirnya Obito berhasil dibantu oleh Rin. Berkat hal itu Obito lulus di ujian yang pertama. Di ujian kedua, bertarung bersama tim lain. Saat itu timnya Obito melawan timnya Guy. Lalu Shin pun berlanjut ke ujian yang ketiga, yaitu bertarung 1 lawan 1. Obito di sini melawan Guy lagi. Rin saat itu menyemangati Obito. Mendengar hal itu Obito pun senang. Melihat ada kesempatan, Guy langsung menyerang Obito dan Guy pun berhasil mengalahkan Obito. Melihat Kakashi yang diangkat menjadi Chunin, Obito pun mulai latihan tanpa henti untuk bisa mengejar Kakashi. Sampai akhirnya Obito berhasil diangkat menjadi Chunin. Kemudian Rin meminta Obito untuk menemuinya di bawah pohon sakura. Di sini Obito berniat untuk mengatakan perasaan sukanya kepada Rin. Ternyata Rin saat itu ingin mendiskusikan hadiah untuk Kakashi, karena Kakashi baru saja naik ke tingkat Jonin. Mendengar hal itu Obito hanya bisa tersenyum kecewa. Selama Perang Dunia Shinobi ketiga, Kakashi ditugaskan untuk memimpin rencana menghancurkan jembatan Kanabi yang bertujuan menghancurkan titik bala bantuan dari Iwagakure. Sedangkan Minato akan pergi ke garis depan medan perang.
Untuk merayakan Kakashi yang baru saja diangkat menjadi Jonin, Rin memberikan hadiah obat penyembuh kepada Kakashi. Minato memberikan kunai miliknya kepada Kakashi. Sementara Obito tidak memberikan hadiah kepada Kakashi dan mengatakan jika dirinya selalu kesal kepadanya. Mendengar hal ini, Kakashi sudah menduga Obito akan berkata seperti itu. Setelah sampai di perbatasan, Minato pun berpisah dengan timnya, lalu meninggalkan timnya untuk menyelesaikan misi sendirian. Dalam perjalanan menuju jembatan Kanabi, tim 7 keberadaannya sudah diketahui oleh Shinobi Iwagakure. Dan alhasil, Rin diculik oleh Shinobi Iwagakure. Di sini, Kakashi memilih untuk tetap menjalankan misi, walaupun harus mengorbankan temannya. Sedangkan Obito ingin menyelamatkan temannya, karena teman lebih penting daripada misi. Setelah melakukan pertengkaran, akhirnya Obito pergi sendirian untuk menyelamatkan Rin, dan mengatakan jika sifatnya Kakashi lebih buruk dari sampah. 仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。 Sampai akhirnya Obito berhasil menemukan persembunyian dari Shinobi Iwagakure. Tak lama setelah itu Obito diserang oleh Shinobi Iwagakure. Setelah mendengar perkataan dari Obito tersebut, Kakashi datang tepat waktu menyelamatkan Obito. Namun membuat Kakashi kehilangan satu mata kirinya. Obito yang merasa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa, berkeinginan untuk bisa menyelamatkan Kakashi. Obito yang sedang dalam kondisi emosional yang sangat tinggi, maka kekuatan di otaknya akan membuat matanya berubah. Dan pada akhirnya mata Sharingan Obito pun bangkit, membuat Obito berhasil mengalahkan Shinobi Iwagakure. Kemudian Obito dan Kakashi memasuki persembunyian Shinobi Iwagakure dan berhasil menyelamatkan Rin. Melihat hal itu, Kako menggunakan jurusnya untuk mengurung tim 7. Dari jurus tersebut membuat Kakashi terkena runtuhan batu. Obito pun langsung menyelamatkan Kakashi dan berakhir ke tindih batu yang besar. Mengingat hanya Obito yang tidak memberikan hadiah kepada Kakashi. Sebagai permintaan maafnya, Obito memberikan mata saringannya kepada Kakashi. Kemudian Kakashi menggunakan mata saringannya dan berhasil mengalahkan Kako. Namun bala bantuan Shinobi Iwagakure telah datang ke tempatnya. Tim 7 memaksa Kakashi dan Rin untuk meninggalkan Obito. Minato yang telah menyelesaikan urusannya di garis depan medan perang, langsung datang ke tempatnya Kakashi untuk menyelamatkannya. Sampai pada akhirnya jembatan Kanabi pun berhasil dihancurkan. Di hari itu, 2 nama pahlawan telah lahir di desa Konoha, Kakashi si Sharingan, dan nama Obito terukir di batu pahlawan. Namun kejadian yang sebenarnya, Obito berhasil diselamatkan oleh Zetsu Putih atas perintah Madara. よく岩に潰されなかったものだ。まるで岩をすり抜けたとしか思えん。 Madara saat itu mengeluarkan tubuh Obito yang rusak, lalu menggantikannya dengan sel Hashirama. Awalnya Obito merasa ketakutan dengan Madara karena Madara berpenampilan mirip seperti Shinigami, sehingga membuat Obito ingin segera pulang ke desa Konoha. Tapi Obito di sini malah pingsan karena tubuh Obito belum sepenuhnya pulih. Meski merasakan takut, Obito merasa berhutang budi kepada Madara karena telah menyelamatkan nyawanya, dan Obito bersedia akan melakukan apapun untuk membantunya. Kemudian Madara mengatakan, masih terlalu cepat bagimu untuk berterima kasih. Aku mengharapkan dirimu membalas hutang ini kepadaku. Di kemudian hari, lalu Obito melakukan rehabilitasi yang panjang untuk menyembuhkan lukanya dengan dibantu oleh Zetsu Putih dan juga Zetsu Spiral. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Obito terbiasa dengan tubuh penggantinya. Sementara Madara memberitahu kenyataan pahit dunia ini kepada Obito, sekaligus juga mengatakan rencananya untuk menciptakan perdamaian dunia. Tapi Obito tidak memperdulikan hal itu dan berkeinginan untuk segera cepat pulih agar bisa kembali ke desa Konoha membantu temannya. Selama akhir proses penyembuhannya, Zetsu Putih memberitahu kepada Obito jika Kakashi dan Rin sedang dikepung oleh Shinobi Kirigakure. Mendengar hal itu, Obito ingin segera keluar dari ruangan ini. Kemudian Zetsu Spiral meminjamkan kekuatannya kepada Obito. Berkat hal itu, Obito berhasil keluar dari ruangan persembunyian Madara. Sebelum meninggalkan tempat itu, Obito mengucapkan terima kasih lagi kepada Madara. Jika dirinya tidak akan pernah kembali lagi ke tempat ini, namun Madara mengatakan kau pasti akan kembali. Dan di saat itulah aku menerima rasa terima kasihmu itu. Sepanjang perjalanannya, Obito menanyakan kepada Zetsu Spiral di mana keberadaan Minato di saat keadaan genting seperti ini. Lalu Zetsu menjawab, sepertinya dia sedang melakukan misi yang lain. Dalam hatinya Obito mengatakan selalu saja seperti ini. Setelah berhasil sampai, Obito melihat Kakashi menusuk Rin dengan menggunakan Chidorinya. Dengan kematiannya Rin membuat mereka berdua membangkitkan Mangekyo Sharingan. Dan di saat itu juga Kakashi pun langsung pingsan. Obito pun tidak terima dengan hal ini. Menggunakan kombinasi Mangekyo Sharingan dan juga kekuatan Zetsu Spiral untuk membantai pasukan Shinobi Kirigakure.
Setelah berhasil mengalahkannya, Obito pergi ke tempat Rin dan memeluk tubuh Rin yang sudah tidak bernyawa lagi. Kemudian Obito kembali ke tempat persembunyian Madara dan mengatakan bagaimana cara membuat dunia impian agar aku, Rin dan juga Kakashi bisa bersama lagi. Mendengar hal itu, Madara pun tersenyum. Madara di sini mulai menjelaskan rencana mata bulannya kepada Obito. Rencana mata bulan atau Mugen Tsukuyomi bisa dibilang dunia genjutsu yang hanya berisi kemenangan dan tidak ada lagi rasa sakit, karena di dunia tersebut keinginan apapun itu semua bisa diwujudkan. Setelah berhasil menyampaikan rencananya kepada Obito, Madara menyuruh Zetsu Hitam untuk memandu Obito agar rencananya bisa berjalan dengan sempurna. Kemudian Madara mengatakan, pakailah namaku sampai aku tiba dibangkitkan kembali. Setelah memutuskan hubungan dengan patung Gido Mazo, Madara pun mati. Lalu Obito dan Zetsu Hitam pergi ke desa Amegakure yang bertujuan untuk mengajak Nagato bekerja sama dengannya. Karena hanya pengguna mata Rinnegan saja yang dapat memanggil patung Gedo Mazo, yaitu wadah dari para monster biju. Beberapa tahun sebelumnya, Madara telah mentransplantasikan mata Rinnegan miliknya kepada Nagato, namun kerjasama yang ditawarkan oleh Obito tersebut ditolak oleh Yahiko. Setelah adanya kejadian tersebut, kelompoknya Yahiko membuat sebuah organisasi yang bernama Akatsuki. Melihat bahwa Hanzo dan Danzo bekerja sama untuk membunuh Yahiko dan sekaligus juga menghancurkan organisasi Akatsuki, Obito pun ingin memperlihatkan dunia yang kejam ini kepada Nagato. Anggota Akatsuki yang ingin pergi menyelamatkan Yahiko dari jebakan Hanzo dan Danzo langsung dihentikan oleh Obito. Lalu ia pun menghabisi semua bawahan anggota Akatsuki. Sampai pada akhirnya, Yahiko pun mati di hadapan Nagato atas perintahnya dari Hanzo. Dengan kematiannya Yahiko, Nagato yang telah jatuh dalam kegelapan, mudah bagi Obito untuk memperalat Nagato dan mulai menyuruhnya mengikuti rencananya, yaitu mengumpulkan semua monster biju. その苦しみから逃れる方法はただ一つ。無限つくよ。 Tapi seperti yang kita ketahui, jika Nagato tidak sepenuhnya mengikuti rencana Obito, dia menggunakan kekuatan biju tersebut untuk menguasai dunia, agar semua negara besar tunduk kepadanya. Namun sebelum mengumpulkan monster biju, Obito menyuruh Nagato untuk merekrut anggota yang kuat, agar tujuan mereka bisa tercapai. Ketika berada di desa Kirigakure, Obito berhasil mengendalikan Yagura, yaitu Misukaji keempat. Kisame saat itu bertemu dengan Yagura setelah dia berhasil membunuh Fubuki Suikazan. Kisame yang terkejut mengetahui kalau Yagura dikendalikan oleh seseorang, lalu mengatakan jika dunia ini penuh dengan kebohongan. Obito yang mengaku sebagai Madara mengungkapkan rencananya kepada Kisame. Mendengar hal itu, Kisame pun menjadi tertarik dengan dunia impian tanpa berisi kebohongan. Kemudian Obito menunjukkan identitas aslinya kepada Kisame, dan Kisame pun menjadi anggota yang paling setia. Seiring berjalannya waktu dalam mengendalikan Yagura, Obito mengetahui penyebab kematian Rin pada saat itu, bahwa Rin dipaksa untuk dijadikan sebagai Jinchuriki Sanbi, yang bertujuan sebagai bom waktu menghancurkan desa Konoha. Atas desakan Rin tersebut membuat Kakashi tanpa sengaja membunuh Rin menggunakan Chidorinya. Setelah mengetahui hal itu, Obito pun mulai melampiaskan kekesalannya kepada desa Kirigakure. Setelah beberapa waktu kemudian, desa Kirigakure dijuluki sebagai desa kabut berdarah. Sampai pada akhirnya, manipulasi yang dilakukan oleh Obito diketahui oleh Ao. Atas kejadian itu memaksa Obito meninggalkan Yagura. 知っているさ、すべて。お前それをどうして。 12 tahun sebelum dimulainya seri Naruto, Obito berkunjung ke makam Rin di desa Konoha mendengar cerita Kakashi jika Minato akan menjadi seorang ayah. Obito yang mengetahui jika Jinchuriki seorang wanita yang ingin melahirkan, segalanya akan mulai melemah. Simak cerita selanjutnya di video part 2.